bahwa seseorang yang berhasil di satu bidang, ditaruh di bidang yang berbeda pun, dia cenderung akan berhasil. Itu kuncinya. Tapi orang yang menjengkelkan di satu tempat, ditaruh dimanapun dia akan menjengkelkan juga. Ya, saya akhirnya bisa berhubungan dengan beliau. Ini banyak sekali diminta oleh viewer saya. The one and only Pak Dahlan Iskan. Oke Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, makasih. Tambah apa kabar? Tambah nama apa Pak? Pak, apa rahasianya tambah muda ya Pak? Olahraga. Loh, apa? Saya memang masih muda loh. Oh iya, 69 loh. Saya memang masih muda. Oh, masih muda. 69 itu kan fisiknya. 6 bulan fisiknya. Hati saya umur 34 tahun. Setelah operasi itu? Iya. Kan waktu saya ganti hati, itu kan 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu itu umurnya dia 20 tahun. Jadi 20 sekarang berarti umurnya hati saya ini 34 tahun. Ini kalau judul lagu Young at Heart itu Pak DI itu literally Young at Heart ya Pak ya? Literally. Pak, aku cuma mau nanya aja. Boleh. Pak, apa betul Pak? Saya mau konfirmasi, setelah Bapak ganti hati itu, secara fisik ada perubahan ya Pak? Saya merasakan begitu, tetapi apakah itu pengaruh ganti hati atau kebetulan waktu saya ganti hati itu, organ-organ saya yang lain kan bagus semua. Sehingga waktu itu salah satu keputusan yang membuat saya memutuskan ganti hati adalah mumpung organ-organ yang lain masih baik. Karena kalau telat nanti bisa jadi saat itu organ-organ yang lain tidak mendukung. Nah, tetapi rasanya memang ada pengaruhnya. Karena rambut saya misalnya dulu kan lebih banyak putihnya, sekarang ya banyak juga putihnya, tapi tidak sebanyak dulu. Ya. Gitu. Selera tambah muda juga Pak? Tidak tahu, itu yang tahu orang luar itu. Saya sering tanya istri saya. Ibu, Pak. Kalau istri saya bilang sih begitu. Ya. Ini kan hatinya kan dari pemuda Tiongkok. Ada pengaruh Bapak jadi ke Tiongkokan gitu kan, Bapak sering ke China? Rasanya sebelum itu saya sudah bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit, sehingga nggak ada lah, itu guyon lah. Guyonnya begini, nanti suatu saat kalau saya makan babi itu bukan karena saya pengen loh, itu hatinya yang pengen. Tapi itu guyon begitu, nggak ada begitu, nggak ada. Ya. Apalagi Pak Dahlan kan IAIN dulu ya Pak, pesantren dulu ya Pak. Ya pesantren ya. Pak, bisnis gimana sekarang Pak? Ya sebetulnya kalau bisnis kan saya sudah lama serahkan ke profesional, ya tentu saya tinggal ngawasi saja begitu, tetapi hari ke hari sudah enggak lah, karena misalnya pembangkit listrik itu kan sudah anak-anak muda sudah mampu menjalankan semua, dan kan beda dengan media. Kalau media ini kan tiap hari harus diurus, tapi kalau bisnis seperti pembangkit listrik itu yang penting mesinnya lancar kan ya, tanpa ditongkrongi kan sudah jalan lah, teman-teman sudah bisa menjalankan. Kemudian tambak udang, ya begitu, teman-teman muda itu sudah pada bisa melaksanakan praktis. Misalnya ke pembangkit listrik itu saya 1 tahun melihat pun tidak, begitu. Jangankan ikut ngurusi, sudah 1 tahun melihat pun tidak. Demikian juga tambak udang, itu mungkin sudah 7 bulan saya tidak lihat. Jadi kebetulan ini ada bisnis baru yaitu iradiasi namanya, baru selesai. Tetapi juga niat saya bukan karena saya pengen bisnis baru, tetapi saya pengen membantu bahwa di Indonesia itu ada seorang dokter ahli nuklir yang diakui di Amerika. Nah, tetapi kan tidak banyak pekerjaan di bidang nuklir, sehingga saya khawatir ilmunya nanti lama-lama hilang, sehingga udahlah Anda bikin bisnis, saya danai, Anda jadi dirutnya, dan apapun yang Anda inginkan saya setuju.
begitu. Nah, kemudian dia membangun itu dengan investasi kira-kira 200 miliar dan baru saja selesai. Tetapi saya juga nggak ikut ngurus karena saya juga nggak ngerti. Misalnya dia menjelaskan, Pak, ini prinsipnya pabrik ini nanti menggunakan ini saya juga nggak tahu. Jadi ya sudah, silahkan aja. Yang penting jangan sampai rugi, begitu. Jadi apa tuh Pak? Iradiasi itu bisnisnya apa Pak? Jadi begini, di Indonesia itu kan banyak barang ekspor, terutama yang terkait dengan kesehatan dan makanan dan minuman, itu kan ekspor begitu saja, sehingga di luar negeri sana itu harus namanya disterilisasi supaya tidak ada kuman, tidak ada bakteri, tidak ada virus. Itu karena kan banyak sekali barang kita ekspor sampai di sana dikomplain, ada kuman, ada virus, ada bakteri begitu. Nah, itu sebelum diekspor baiknya dilewatkan di fasilitas yang saya bangun ini sehingga ada sertifikatnya bahwa ini sudah dilakukan iradiasi, sudah dilakukan sterilisasi sehingga bebas virus, bebas bakteri, bebas kuman begitu. Nah, demikian juga alat-alat kesehatan yang kaitannya sama infus, yang kaitannya sama pembalut, kaitan sama apapun. Demikian juga bahan-bahan makanan. Seharusnya sebelum dipasarkan, itu kan harus dilewatkan sterilisasi itu. Nah, itu di seluruh Indonesia hanya ada satu di dekat Jakarta. Itu pun teknologinya sudah 60 tahun yang lalu. Belum ada yang baru. Nah, sehingga perkembangan teknologi begini maju, sehingga Indonesia Timur, Surabaya ke timur itu perlu fasilitas seperti ini. Masa misalnya ada pabrik kesehatan di Surabaya, nggak bisa jualan sebelum barangnya ini diiradiasi, dan untuk itu begitu dia produksi di pabriknya di Surabaya, diangkut dulu ke Jakarta, dilakukan iradiasi di Jakarta, kemudian baru dibawa balik lagi di Surabaya, baru boleh dijual. Ini kan namanya tidak efisien dan competitiveness kita kan rendah sekali. Nah, saya bangun itu karena saya kan tidak mungkin melakukan bisnis yang biasa-biasa saja. Karena kalau itu kan orang lain sudah bisa melakukan. Maka di masa tua saya ini, saya harus mengabdikan diri untuk sesuatu yang bagi Indonesia ini penting begitu. Bahwa nanti secara bisnis juga bagus, ya alhamdulillah begitu. Udah jalan ya Pak? Trial sekarang. Trial. Jadi banyak sekarang ada satu pabrik alat kesehatan sudah mulai uji coba di tempat saya. Tapi ya itu saya juga nggak sempat ke sana. Siapa Pak nama dokternya Pak? Dr. Yudi Utomo Imarjoko. Dia ini S1 nuklirnya di UGM Jogja, kemudian S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika, dan di Iowa State University. Dan di sana dia menjadi anak emasnya profesor di sana. Dan 2 tahun yang lalu dia ini ikut tender yang dilakukan oleh Kongres Amerika untuk membuat desain penyimpanan sampah nuklir. Jadi ini diumumkan ke seluruh dunia siapa ahli yang bisa membuat penyimpanan sampah nuklir yang bisa berumur sampai 10.000 tahun. Begitu. Nah, dia ikut. Kemudian ketika dipilih 20 besar dari seluruh dunia, dia menang. Artinya masuk 20 besar ini. Ketika dipilih 5 besar, dia masuk 5 besar ini. Wow. Ketika dipilih hanya 2 besar, dia masuk salah satu dari 2 besar itu. Nah, tapi dia bukan orang Amerika. Nanti apakah dia terpilih atau tidak, itu dia bilang ini sudah urusan tinggi, saya nggak ikut-ikut. Yang jelas karya saya bagaimana bisa membuat tempat penyimpanan sampah nuklir yang akan tahan sampai 10.000 tahun dan sudah diterima 2 besar. Nah, kemudian ya terserah sekarang itu saya menang atau tidak, terserah dia begitu. Kan hebat sekali, ya kan? Hebat. Orang Surabaya ya, Pak? Orang Jogja, dan satu keluarga ini profesor semua. Bapaknya profesor, ibunya profesor, adiknya profesor, kakaknya profesor, istrinya profesor, dia sendiri yang nggak profesor, dia doktor. Saya bilang, kenapa nggak profesor? Sudah kebanyakan profesor katanya.
Jadi itulah Pak DI itu ya, apa teman-teman itu selalu berbuat satu. Jadi saya ingat betul, saya ini dapat nomor beliau dulu, kami dulu sama-sama di Perbasi ya Pak ya. Saya kehilangan nomor Pak Dahlan, saya minta aja dari Mas Wowi. Ya, tapi saya punya nomor Anda, apalagi Anda ketika jadi di Rut TVRI itu, wah top deh. Ya. Top ya. Sudah pernah tugas. Iyalah, itu soal nasib saja. Ya. Legowo Pak. Legowo, tapi Pak. Saya puji Anda bisa menerima itu dengan baik, Anda bisa menerima itu dengan legowo. Itu Anda orang pilihan dan Indonesia perlu orang-orang seperti itu. Nyatanya Anda sekarang eksisnya luar biasa. Itu kan soal, saya punya teori begini. Ya, Pak, seseorang itu kalau berprestasi di satu tempat, dia cenderung akan berprestasi dimanapun dia ditempatkan. Itu teori saya. Dan dari pengalaman mengurus perusahaan begini banyak, selalu saya menemukan bahwa seseorang yang berhasil di satu bidang, ditaruh di bidang yang berbeda pun, dia cenderung akan berhasil. Itu kuncinya. Tapi orang yang menjengkelkan di satu tempat, ditaruh dimanapun dia akan menjengkelkan juga. Nah, dan Anda adalah orang yang terpilih itu menurut pandangan saya. Kan gurunya kan Pak DI. Anda yang hebat, saya gurunya saya itu Bapak. Pak, pernah nggak dengar videonya Mas Wowi yang bilang di Indonesia itu ada 3 CDO, Chief Distraction Officer. Ya mesti kayaknya konsultasi dengan Pak DI itu. Nomor 1 Pak Dahlan Iskan pada saat mimpin BUMN, nomor 2 Pak Yonan, nomor 3 saya Pak katanya waktu saat mimpin. Waduh, saya disamakan. Ya saya pernah dengar, ya senang juga, tetapi mungkin enggak lah. Ya. Terima kasih. Tapi Bapak kan selalu membuat terobosan-terobosan luar biasa. Pak, aku mau tanya Pak, itu dulu kan Bapak pernah mau masuk ke mobil listrik itu gimana nasibnya ya Pak? Ya terus terang begini ya. Bahwa kita ini kan punya problem yang seumur hidup, yaitu problem impor BBM. Apakah mungkin pada suatu saat, apakah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita ini tidak akan impor BBM? Kan tidak mungkin. Ya. Nah, karena produksi kita tidak sebesar penggunaan kita. Ya. Karena sepeda motor 1 tahun bertambahnya 7-8 juta. Tiap tahun tambah sepeda motor itu 7-8 juta. Tiap tahun tambah mobil itu hampir 1 juta. Kan tidak mungkin kita tidak impor BBM. Nah, sekarang kalau kita sudah punya problem dan problem itu seumur hidup, kenapa tidak diselesaikan? Kecuali problem ini akan selesai 5 tahun lagi, oke. Kecuali problem ini akan selesai 10 tahun lagi, oke. Tapi problem BBM ini kan nggak akan selesai seumur hidup. Begitu. Kenapa nggak diselesaikan secara tuntas? Logikanya di situ. Nah, setiap kenaikan harga BBM demo, setiap urusan BBM demo, habis energi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang caranya apa? Apakah membangun refinery besar-besaran itu jalan keluar? Menurut saya tidak. Pertama, refinery ini satu refinery itu perlu kira-kira 100 triliun membangunnya. Kita perlu 3, berarti 300 triliun. Itu pun tidak menyelesaikan persoalan, karena apa? Minyak mentahnya kan harus impor juga. Yang akan dimasak di kilang itu kan juga impor juga. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan ini? Menurut saya ya jangan pakai BBM. Begitu. Jadi BBM menjadi persoalan kita seumur hidup. Cara menyelesaikannya adalah jangan pakai BBM. Selesai. Nah, apa kalau nggak pakai BBM? Ya mobil listrik. Kenapa mobil listrik? Karena seluruh dunia, waktu itu, saya ngomong ini 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Sudah 1 window yang lalu. Waktu itu dunia sudah sepakat bahwa masa depan adalah mobil listrik. Kecuali waktu itu dunia masih bingung masa depan ini apa. Tapi dunia waktu itu sudah memutuskan bahwa masa depan adalah mobil listrik. Ya sudah, kalau masa depan itu mobil listrik, kenapa kita nunggu masa depan? Kenapa kita nggak menjemput masa depan? Itu logika saya. Karena itu saya coba untuk menggugah orang terhadap mobil listrik ini, tetapi ya itu sudah
7 tahun lalu, 8 tahun yang lalu, dan Anda tahu nasib saya menjadi sangat tidak baik, dan sejak itu ya saya tidak sempat lagi memikirkan itu, dan waktu saya habis untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang menurut pendapat saya sudah sangat terlambat. Dan itu yang saya khawatirkan 8 tahun yang lalu, bahwa seandainya kita suatu saat masuk mobil listrik, itu akhirnya nanti mobil listriknya luar negeri juga. Padahal 8 tahun yang lalu maksud saya, seandainya kita masuk ke mobil listrik, itulah kesempatan kita untuk menebus kesalahan masa lalu di bidang otomotif. Kesempatan bahwa kita akan punya mobil listrik. Nah, Pak, apa kita bisa menang dengan luar negeri mobil listrik ini? Waktu itu saya sampaikan, mungkin kita kalah, tapi mungkin juga kita menang. Kenapa? Karena luar negeri juga baru mulai, kita juga baru mulai, mungkin kita kalah, tetapi mungkin juga menang. Ya kita cobalah, begitu. Nah, saya ibaratkan dengan maraton waktu itu. Sama-sama lomba maraton dari Jakarta ke Surabaya, atau dari Palembang ke Jambi, misalnya begitu. Saya harus nyebut Palembang karena Anda dari Palembang. Nah, maka berangkatnya itu sama-sama. Sama-sama baru start. Kita start, luar negeri start. Waktu itu, 8 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau sekarang kita baru start, itu sudah tidak mungkin. Karena seandainya ini dari Palembang ke Jambi, yang luar negeri ini sekarang sudah sampai di pinggiran kota Jambi, sudah hampir finish, kita belum berangkat. Nah, apakah secara logika bisa menang? Enggak bisa lagi. Jadi ya sudah, sekarang menyerah bahwa kita ulangi lagi sejarah lama, bahwa kita harus impor mobil listrik dari luar negeri. Ya syukur-syukur nanti ada pabrik luar negeri yang membangun pabrik di Indonesia. Kira-kira begitu logikanya. Ya, makasih. Ya, sekarang orang ingat Pak Dahlan, saya ingat Pak Dahlan karena tahu sekarang ada orang yang tiba-tiba menjadi top 5 richest, terkaya 5 besar dunia, yaitu Elon Musk dengan mobil listrik Teslanya ya Pak ya. Ya, ya. Sampai saking marah saya, ya bukan marah lah, kira-kira sebel lah gitu. Ada orang yang sampai ada orang mengatakan waktu itu mobil listrik itu nggak ada. Mobil listrik itu mimpinya Dahlan aja. Nggak ada mobil listrik itu di dunia. Aduh, kok ada orang mengatakan begini ya, orang terdidik lagi. Nah, sampai akhirnya saya putuskan saya beli Tesla. Jadi saya sekarang punya Tesla itu bukan karena saya pengen punya Tesla, karena untuk pengen menunjukkan kejengkelan aja. Ini loh mobil listrik begitu. Nah, jadi kejengkelan yang harganya mahal. Karena saya beli waktu itu masih 4 miliar kira-kira. Tapi puas ya Pak ya? Ya tapi begitulah. Ya hidup ya begitulah. Dan dulu kan ahlinya tuh ada Putra Indonesia ya Pak ya? Yang membuat mobil listrik gitu ya Pak ya? Ya siap betul belum. Tetapi kalau 8 tahun yang lalu dimulai, itu kan kita bisa menyiapkan dengan cukup longgar. Kalau sekarang udah nggak mungkin lagi. Kalau sekarang ya sudahlah kita terima keadaan ini. Yang penting ada mobil listrik di Indonesia nanti agar persoalan BBM itu tidak menjadi persoalan lagi seumur hidup. Jangan sampai semua presiden nanti ada masalah dengan BBM, belum lagi soal korupsinya, belum lagi soal silumannya, belum BBM ini asfalas safilin ini. Ya. Itu kemarin yang pencipta mobil listrik itu yang orang Indonesia itu kemana sekarang ya Pak? Nasibnya gimana ya Pak? Sekarang dia mengembala kambing dalam pengertian yang baik di Ciheras namanya, di Jawa Barat. Saya udah bilang sama dia, namanya Ricky Elson. Ricky, Anda kembali aja ke Jepang. Saya minta maaf bahwa dulu Anda yang minta saya datang ke Indonesia dengan harapan begini-begini, tetapi kan kenyataannya seperti ini. Udahlah, saya minta maaf, Anda balik ke Jepang supaya 14 tahun di Jepang Anda itu tidak berakhir seperti ini. Tapi dia bilang nggak mau, dia akan mengabdi ke masyarakat,
dan dia sekarang di Ciheras itu mendirikan Padepokan. Padepokan itu tempat mahasiswa-mahasiswa datang ke sana, dan ribuan mahasiswa kalau dijumlah dalam 1 tahun. Itu 1 minggu, 2 minggu tinggal di sana. Dan Padepokan ini sangat sederhana, dari bambu dan segala macam lah, sehingga saya lihat toiletnya juga nggak mentolok, kemudian udah nggak boleh, ini toilet harus kita bangun, begini segala macam begitu. Nah itu puluhan mahasiswa selalu ada di sana sebelum COVID ya, sebelum COVID. Dan itu di sana Ricky jadi tempat konsultasi para mahasiswa itu tentang teknologi, tentang motor, tentang listrik, tentang apapun. Dan dia membuat percobaan-percobaan kincir angin, bagaimana membuat kincir angin yang baik, yang angin 3 meter sudah bisa bergerak, karena nanti motornya harus menggunakan besi sembrani yang seperti apa, agar kalau dulu kan kipas baling-baling itu kan baru bisa bergerak kalau kecepatan anginnya 5 meter per menit. Nah ini bagaimana agar 3 meter per menit pun sudah bisa bergerak, dan kelak kita harus menemukan bagaimana angin yang kecepatannya 1 meter pun itu sudah bisa bergerak. Karena tenaga angin ini kan di Indonesia itu kan angin-anginan ya kan, kadang-kadang angin ribut sekali, kadang-kadang nggak ada angin sama sekali, sehingga kenapa anginnya kok nggak bisa diandalkan begini ya, jangan-jangan karena ada tolak angin ya sekarang ya begitu. Nah, sehingga dia menjadi guru untuk para mahasiswa 1 tahun, ribuan yang belajar ke sana, dan dia menjadi imam masjid di situ, masjidnya sendiri, menjadi mengembala kambing. Nanti yang kambing itu untuk orang-orang kampung, kemudian membeli sapi. Sebetulnya saya menangis dalam hati. Tetapi itu pilihan hidup dia, dan dia tidak mau kembali ke Jepang, ya pokoknya dia pengen mengabdi ke orang kecil di situ. Pak DI tetap dukung dia, tetap support? Oh iya, terus dukung dia, saya tengok dia, sayang perlu apa, orang-orang hebat. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah sehingga saya harus dampingi dia, saya merasa bersalah. Ya. Pak D itu kan orang media ya, jadi saya nggak afdol kayaknya kalau mau tanya Pak. Sekarang Bapak melihat ya bahwa dunia digital itu sudah mulai makin lebih dominan daripada media-media konvensional. Bapak dulu jago di koran, punya TV, ya sekarang Bapak main YouTube juga. Bagaimana Bapak pandangan Bapak tentang masa depan media di Indonesia, Pak? Ya samalah dengan pandangan yang lain-lain, bahwa koran akan sulit sekali, tetap kemudian TV mungkin juga akan sulit karena semuanya sudah pakai live streaming. Kemudian mungkin masa depan yang kelihatan ini ya mungkin podcast seperti ini. Dan saya setuju dengan pendapat anak saya Asrul bahwa masa depan media ini akan dikuasai oleh orang-orang yang punya karakter dan orang-orang yang sudah lama investasi nama. Karena podcast seperti ini nggak bisa dibangun oleh katakanlah pejabat tinggi, biarpun dia pejabat tinggi, sepanjang dia tidak punya karakter, dia nggak akan bisa sukses podcastnya. Tidak bisa dibangun oleh seorang bisnismen yang kaya raya, yang uangnya berlebih-lebih, kalau dia tidak punya karakter dan dia tidak punya jati diri yang baik di kehidupan ini. Ini tidak bisa, podcast tidak bisa hidup dibangun oleh seorang wartawan yang biasa, yang dia belum mempunyai reputasi apapun. Nah, karena itu saya kan sebetulnya tidak mau ke podcast karena udah tua, tapi anak saya yang memaksa dalam tanda kutip. Karena apa? Karena dia itu tadi dia bilang podcast ini haknya orang-orang yang selama bertahun-tahun telah menanam reputasi, telah investasi nama, telah menyiksa diri untuk mengabdi ke profesi, dan zamannya akan datang, itulah zaman podcast. Karena itu podcast Anda sukses karena apa? Anda orang yang punya karakter, Anda yang punya investasi nama sudah panjang, Anda menjaga nama baik, dan seterusnya. Itu podcast adalah hak
sukses bagi orang-orang yang seperti itu, kata anak saya. Dan saya percaya itu, sehingga mungkin untuk sementara podcast memang akan lebih penting dibanding TV, dibanding koran, dibanding media online apapun. Tetapi saya tetap merintis satu harian sekarang ini karena niatnya bukan bisnis dan niatnya hanya idealisme pengen mempertahankan jurnalistik begitu. Karena dunia ini tetap memerlukan jurnalis, tetapi jurnalis yang seperti apa? Nah, ini media saya sekarang. Ini harian Diswe namanya. Ya. Diswe. US. Wow. Ya, harian Diswe. Itu saya pengen dalam idealisme saya bahwa jurnalis seperti apa yang diperlukan masa depan. Nah, karena begitu ada media online ini, jurnalisme ditantang dengan sangat keras, bahwa mungkin akan banyak jurnalis yang tidak perlu merasa terlalu bertanggung jawab. Mungkin ada jurnalis yang tidak perlu terlalu teliti. Mungkin ada jurnalis yang merasa tidak perlu terlalu both side coverage misalnya begitu. Nah, ini saya anggap semua itu saya namakan penyakit online bagi jurnalistik begitu. Nah, karena itu saya pengen bagaimana di tengah-tengah banyaknya penyakit online jurnalistik ini ada pihak-pihak mungkin termasuk Anda bagaimana mempertahankan kualitas jurnalistik yang diinginkan seperti para mahaguru jurnalistik kita dulu. Kira-kira begitu. Nyetak berapa Pak DI SW-nya Pak? DI apa harian DI tadi? Ya karena ini musim COVID ya belum cukup untuk hidup, tetapi untuk ekspansi besar-besaran belum, nanti nunggu COVID selesai. Dan juga ini tidak akan kita bikin yang besar, pertama tidak mungkin, kedua juga tidak ada perlunya, karena cetak ini kan perlu biaya. Semakin besar cetaknya, semakin mahal juga. Belum tentu logika bisnisnya nanti masuk. Jadi bedanya harian Diswe dengan koran-koran lain yang sudah terlanjur besar adalah Diswe bisa disusun berdasarkan budgeting sesuai dengan konsep baru. Sementara koran-koran yang sudah terlanjur besar selama ini, sekarang mengalami kesulitan menyusun budgeting ini. Biayanya sudah terlanjur besar, investmentnya sudah terlanjur besar, karyawannya sudah terlanjur banyak. Sementara income-nya menyusut. Nah, bagaimana menyesuaikan ini? Itu tidak mudah. Itu sangat tidak mudah. Tapi di Diswe nggak masalah karena memang kita susun pada saat yang situasinya sudah seperti ini. Kira-kira begitu. Itu distribusinya ke seluruh Indonesia, Pak? Atau di print di... Enggak, masih Surabaya. Surabaya aja? Surabaya. Ya. Ini untuk itu tadi, untuk Kawah Condro Drimuko jurnalistik begitu. Revenue-nya dari mana? Kenapa? Revenue-nya dari mana? Atau idealisme? Revenue-nya ya penjualan sama iklan. Ya tentu tidak sebanyak zaman dulu, tapi cukup lah. Kan niatnya tidak untuk cari laba. Oke. Niatnya kan untuk melestarikan jurnalistik yang baik dan bahkan saya pengen bahwa jurnalis di media cetak adalah kasta tertinggi jurnalis gitu. Jadi saya pengen karena sekarang ini banyak sekali jurnalis yang berada di kasta sudra. Banyak sekali jurnalis yang di kasta satria. Ya, ada juga jurnalis yang sudah ada di kasta Brahma. Tapi saya pengen ada satu lapisan jurnalis dengan kasta tertinggi, yaitu jurnalis di media cetak. Kenapa di media cetak? Karena di media cetak itu waktu cukup. Tidak perlu kejar-kejaran kehangatan. Dan lagi tidak bisa dikoreksi. Media online kan hari ini upload, nanti 1 jam lagi salah. Saya koreksi. Bisa. Dicetak nggak bisa. Begitu sudah dicetak, bagaimana mau koreksi? Nggak bisa. Karena itu harus hati-hati. Gitu. Nah, ini yang membuat secara alamiah
jurnalis di media cetak itu adalah kelas atau kasta tertinggi jurnalistik karena memang kondisinya membuat orang harus lebih hati-hati. Pak, Bapak kan tokoh pers, Pak. Baru-baru ini ada satu berita yang cukup fenomenal gitu ya. Waktu Najwa Shihab mengadili atau menginterview bangku kosong. Komentar dong, Pak, Bapak sebagai tokoh pers, tokoh media, Pak. Hari itu saya langsung kirim WA ke Nana, ke Najwa, bahwa Anda adalah jurnalis yang sangat kreatif, saya bilang gitu. Dan Anda harus tabah dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, dan seterusnya. Itu risiko seorang jurnalis. Anda kan tahu, tantangan saya lebih berat dari yang Anda alami sekarang. Jadi selamat berjuang, saya bilang gitu. Nah, saya anggap itu sangat baik. Menyadarkan orang bahwa pejabat publik itu harus mau menjawab pertanyaan publik. Untuk apa ada undang-undang kebebasan informasi? Untuk apa dinamakan pejabat publik kalau orang itu sembunyi terus begitu? Saya yakin Pak Terawan tidak sembunyi sebetulnya. Tapi karakter beliau itu memang senang bekerja dalam senyap. Itu karakter beliau. Bukan berarti tidak bekerja, tapi beliau tipe orang yang seperti itu. Mungkin selama ini beliau tidak merasa bekerja di ranah publik. Nah, setelah jadi menteri, kan beliau ini di ranah publik. Jadi beliau juga harus mengoreksi diri. Oh iya ya, sekarang saya ini pejabat negara yang harus melayani publik, termasuk melayani pertanyaan. Jadi ya saya bisa memahami Pak Terawan, saya juga bisa memahami Najwa, kira-kira begitu. Pak, adakah undang-undang, misalnya undang-undang pers atau undang-undang penyiaran yang dilanggar oleh Nana? Enggak ada. Yang mana ya? Saya pengen tahu juga, siapa tahu saya salah. Kalau undang-undang penyiaran kan itu untuk media publik kan, Pak. Kalau ini kan memang dia nguploadnya di YouTube, begitu ya, Pak ya. Jadi totally bukan undang-undang penyiaran. Tidak ada yang dilanggar. Enggak ada menurut saya. Biarpun itu disiarkan di publik juga enggak ada yang dilanggar menurut saya. Apalagi ini negara demokrasi, kecuali kita memproklamirkan mulai hari ini Indonesia tidak negara demokrasi. Itu lain lah gitu. Nah, menurut saya Najwa hebat sekali. Memang ada orang yang tidak suka dengan gaya-gaya dia, terutama gaya dia memotong, begitu. Kalau gaya dia memotong kan khas sekali. Mungkin orang tidak senang dengan gaya itu, dan saya tidak akan pakai gaya itu. Tetapi kan itu kan ya haknya Najwa untuk nanti kan publik yang akan menghakimi, begitu. Ya. Saya pun banyak diprotes, Pak. Katanya kadang-kadang saya suka motong narasumber, ya wis lah. Karena this is my style gitu. Tapi saya sekarang dan lagi narasumber ini kan kadang-kadang juga melantur, kadang-kadang juga maunya sendiri, kadang-kadang dia kan misinya harus kesampaian. Sementara kita kan membawa misi publik begitu. Ya. Kadang-kadang juga kita harus ngatur tempo. Ya. Pak Asrul, apa kabar, Pak? Bapak putra Bapak ini saya kepengen ketemu, Pak. Karena dulu saya tahu dia bisnis basket ya. Wah, saya kepengen banget ketemu. Saya terus terang mungkin udah 3 bulan nggak ketemu. Ini sama-sama sibuknya. Dulu kan pada kolaborasi. Kemarin istri saya minggu lalu, istri saya masak soto Banjar. Istri saya itu kan dari Banjar, dari Kalimantan Timur, sukunya Banjar. Jadi masakan Banjar itu enak sekali. Nah, kemarin masak soto Banjar, saya WA Asrul, soto Banjar time, saya bilang jam 11.30. Wah, nggak bisa, dia bilang bisanya malam. Aduh, jadi sudah diajak pesta soto Banjar aja sudah nggak bisa. Dia malam memang datang, tapi ganti saya yang tidak ada. Saya lagi sibuk. Jadi sudah 3 bulan nggak ketemu. Ya, dia sedih lah sekarang karena COVID ini kan sepak bola tidak jalan, sementara dia ini kan presiden Persebaya. Tetapi yang saya salut adalah bahwa dia diinginkan menjadi calon wali kota Surabaya, didukung begitu banyak orang, dia tetap tidak mau.
Bahkan ketika dilamar menjadi calon wakil wali kota, dia juga tidak mau karena dia harus konsekuen dengan apa yang pernah dia ucapkan ketika menerima tugas sebagai Presiden Persebaya, bahwa dia berjanji tidak akan membawa Persebaya ke ranah politik. Nah, dan dia menolak karena ucapannya itu. Jadi ya oke lah. Rasanya sekarang dia ini sibuk sekali dengan sepeda. Tiap hari sepedaan. Dan kadang-kadang naik sepedanya itu satu hari 300 kilo. Keliling Madura itu berapa kali. Aduh, saya nggak paham. Ya, masih. Basket saya tanya. Ya, basket masih. Kan dia di rootnya DBL. Ya. Dia di rootnya DBL, itu di bidang basket dan basket akademi. Ada DBL akademi, itu jalan terus. Jadi dia yang jalan satu basket, DBL akademi, Persebaya, kemudian Persebaya Store. Persebaya Store itu dia punya sudah 25 toko kalau enggak gitu. Wow. Jaringannya itu. Perusahaan dia bikin sepeda, punya apa enggak tahu. Ya kira-kira itu. Sama sekali tidak ada bisnisnya dia yang terkait dengan saya, dan tidak ada sama sekali bisnisnya dia yang meneruskan bisnis saya. Dia nggak mau, dia bilang. Kalau saya baru mau tanya, dia pengen. Ya, Pak? Saya udah lama di balik bayang-bayang Bapak katanya. Perasaan Bapak gitu gimana? Kan kita sebagai orang tua kan kepengen apa yang kita bangunkan diteruskan anak, Pak. Perasaan Bapak sebagai ayah dari Asrul? Enggak. Saya bebas merdeka. Saya tidak punya perasaan apa-apa sama sekali. Tapi kan nanti kalau saya mati kan hak waris juga di dia juga. Jadi dia dapat 2. Kalau dia meneruskan yang saya lakukan, dia dapat 1. Apa? Tapi kalau sekarang dia di tempat sendiri, kalau saya mati dia dapat 2. Dia punya, yang saya punya dia punya. Kan ya meskipun maksudnya tidak begitu ya, tetapi saya pikir ya betul juga lah, biar aja lah begitu. Bapak punya putra putri 2 ya, Pak ya? Iya, Asrul sama Isna namanya. Isna apa pekerjaannya, Pak? Isna itu memulai bisnis real estate kecil-kecilan. Jadi di perumahan, bisnis juga. Dan saya juga nggak bantu, tidak peduli, sehingga biarlah dia lanjut bisnis, karena bisnis ini harus latihan. Karena kalau tidak latihan, tidak. Biarlah dia sekarang mengalami bagaimana harus menghadapi pejabat yang minta disogok, kalau enggak izinnya enggak keluar, bagaimana dia harus mengalami sulitnya pasang listrik, bagaimana dia harus mengalami kontraktor yang janjinya begini tapi meleset, bagaimana dia harus mengalami janji kepada konsumen bulan ini akan menyerahkan rumah tapi ternyata nggak bisa menyerahkan karena kontraktornya lari. Dia harus mengalami itu semua. Ya. Hebat ya. Jadi putra-putri Pak Dahlan itu belajar bisnisnya itu dari luar, bukan dari perusahaan bapaknya ya, Pak? Iya, Asrul kan pernah ikut di manajemen, dia mau tidak mau, dia tahulah, dia belajar juga di situ. Tapi doing business itu enggak dari saya. Ya. Stadion yang di Surabaya itu DBL itu murni bisnisnya Asrul ya, Bapak? Enggak ada di situ? Bukan. Itu bisnis yang lama, yang dia meninggalkan itu, sekarang dia merencanakan akan membangun di beberapa tempat seperti itu. Wow. Luar biasa. Sebagai ayah, Bapak bangga nggak ya punya anak yang sikapnya justru begitu, Pak? Ada bangga juga nggak? Saya ini bangga tidak, sedih tidak, senang tidak. Menurut saya biar aja begitu. Bangga apa yang dibanggakan? Kan dia belum teruji juga. Artinya apakah masih akan terus seperti itu, atau akan ada ujian yang berat sekali untuk dia, kita belum tahu. Ya. Salam untuk Asrul, Pak. Saya kapan-kapan ingin juga wawancara, Pak. Pak, saya juga pengen nanya, Pak. Bapak saya yang titip salam ke Anda. Ya, makasih. Bapak mau komen, kami tunggu, kalau enggak juga apa-apa. Pak, bisa nggak komen tentang apa BUMN sekarang? Kan banyak diomongin orang tuh, Pak. Ada nggak masukan atau menurut Bapak udah bagus nih pengelolaan BUMN sekarang?
sebagai mantan Menteri BUMN. Sejak saya berhenti jadi Menteri BUMN, saya tidak pernah ke BUMN, tidak menelepon siapapun di BUMN, tidak menelepon bekas-bekas dirut BUMN, kecuali mereka telepon baru saya layani. Tapi kalau saya menelepon, saya tidak. Saya tidak mau ada anggapan bahwa saya masih mencampuri, saya masih akan mencari pengaruh di sana. Enggak, saya tinggalkan total. Menurut saya sebaiknya mantan pejabat begitu. Nah, karena itu selama 5 tahun, Bu Rini, saya sama sekali tidak ada komentar. Wartawan ngejar-ngejar saya bilang tidak, saya tidak mau, saya tidak baik kalau saya berkomentar. Nah, sekarang kebetulan Pak Erik telepon menghubungi saya waktu itu, tolong nanti kita ketemu segala macam. Ya oke lah, dan saya lihat bagus, pilihan-pilihannya juga bagus. Ya oke lah, nggak perlu dikomentari juga. Saya kira saya cenderung satu pandangan dengan Pak Erick Thohir ini. Ya. Sama-sama orang basket lagi ya Pak? Sama-sama orang basket, sama-sama pengusaha, sama-sama jalan pikirannya begitu. Ya, makasih. Pak, kemarin Bapak komentar tentang Undang-Undang Cipta Kerja, maksudnya apa sih Pak? Saya sejak setahun yang lalu ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini diusulkan, saya sudah respect bahwa memang di Indonesia ini terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih, yang itu sudah seharusnya diselesaikan. Ya. Saya tidak bicara konten, saya bicara bahwa ini terobosan untuk menyelesaikan banyak undang-undang yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Nah, kemudian ketika kemarin diundangkan, ya saya isinya sebagai pengusaha saya mendukung, saya mendukung. Dan tetapi saya sebetulnya lebih mementingkan stabilitas daripada undang-undang itu, karena kalau soal investasi, pengusaha itu lebih memilih terjadinya stabilitas daripada peraturan yang baik. Meskipun peraturan yang baik penting, tapi selama ini kan dengan peraturan seperti itu kita kan juga bisa kerja. Kita sudah bisa tahu cara bagaimana mengatasi peraturan yang begini, bagaimana cara mengatasi peraturan yang begini. Pengusaha itu kan banyak sekali kiatnya begitu. Yang penting stabil. Nah, tentu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, asal bisa stabil, ya lebih bagus lagi. Tapi kalau pilihannya dua, stabil atau Undang-Undang Cipta Kerja, saya pilih stabil, begitu. Karena bisnis itu mengutamakan stabilitas, begitu. Terima kasih. Oke Pak, aduh, udah hampir 1 jam nih Pak. Saya baru tadi baca biodata Bapak. Ini kalau mau ngucapin ulang tahun nggak ngerti kita pada tanggal berapa ya Pak Dahlan itu ya? Saya nggak pernah ulang tahun. Karena saya tidak pernah ulang tahun, dan saya lahir besar di desa yang sangat pelosok, dan di sana tidak ada tradisi ulang tahun. Jadi ya itu terbawa sampai sekarang saya belum pernah berulang tahun. Bahwa belakangan ada teman senam yang mengadakan ulang tahun, ada teman kantor yang ada ulang tahun, ya itu sekitar saya. Tapi selalu saya pesankan tahun depan nggak usah ada ya, gitu. Ya, tahun depan nggak usah diadakan lagi ya, begitu. Terima kasih. Saya juga begitu Pak. Jangan-jangan saya sama kayak Pak Dahlan. Saya tuh ngarang aja tuh lahir pada tanggal 6 Maret. Oh gitu, sama ya? Itu kan di kampung nggak ada catatan Pak. Terus kita. Pak Dahlan tapi betul. 17 Agustus. Waduh, patriotik Pak. Akhirnya Anda milih tanggal berapa? 6 Maret Pak. Ya, itu direka-reka aja Pak. Ini baru depan Pak Dahlan saya. Jadi Anda milih tanggal berapa akhirnya? 6 Maret. Ya, bagus juga Pak. Lahirnya Shaquille O'Neal. Kenapa pilih 6 Maret? Nggak tahu Pak, waktu itu saya juga nggak tahu. Tapi bagus juga kan Michelangelo ya kan. Kemudian apalagi gitu. Jadi nggak tahu. 6 Maret Pak. Jadi ya, saya milih 17 Agustus kan mudah. Mudah juga ya. Itu 6 tambah 3. Oke, hebat. Makasih ya. Ya, terima kasih Pak Dahlan, sukses, tetap sehat ya Pak. Jadi sama-sama. Salam untuk Asrul, salam untuk keluarga. Hebat ya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih.
Ya, Makasih. saya izin closing Pak. Itulah wawancara saya yang luar biasa. Daging semua ini. Semoga kita mempelajari banyak hal dari Pak Dahlan Iskan. Bye-bye. Kita jumpa dengan tamu selanjutnya.